Jawa Barat dari arah Cikampek menuju Palimanan terpantau ramai lancar. Di kilometer 84 wilayah Cipendei, Subang, Jawa Barat, arus kendaraan bahkan mengalir dengan intensitas tinggi. Kendaraan yang melintas pada Sabtu pagi ini didominasi oleh mobil pribadi, bis, serta truk besar sumbu 3 yang mengangkut logistik. Keramaian kendaraan mulai terjadi sejak Jumat malam. Menjelang libur tahun baru ini, banyak warga memanfaatkan momen ini untuk berlibur atau pulang ke kampung halaman. Kepadatan lalu lintas di ruas tol Cikampek Palimanan ini diperkirakan akan terus berlangsung hingga malam hari. Sementara arus kendaraan dari arah Palimanan menuju Jakarta terpantau sepi. Selama musim libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, tiket Wush terjual sebanyak 255.000 tiket. Sejumlah masyarakat memanfaatkan moda transportasi kereta cepat Wush untuk bepergian di musim libur Nataru ini. Banyak peminat Wush tergambar dari ramainya penumpang yang naik turun di stasiun. Pihak Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC pun mencatat di masa libur Nataru, yakni dari 19 sampai dengan 31 Desember 2024, sebanyak 255.000 tiket yang sudah terjual. Dan volume keberangkatan penumpang Wush tertinggi terjadi pada tanggal 23 Desember 2024. Kita langsung saja menyapa para jurnalis BTV yang tengah memantau perjalanan warga pada libur akhir pekan menuju tahun baru. Sudah ada Monik Farisa di stasiun Wush Jakarta, kemudian ada Teguh Adi di jalur Gadok Puncak Bogor, dan ada rekan Erlan Suherlan di jalur Cipali, Jawa Barat. Selamat sore rekan-rekan. Saya ingin coba menyapa terlebih dulu kepada Monik. Monik, bagaimana nih Monik gambaran para pengguna Wush di akhir pekan ini? Apakah juga masih begitu padat seperti beberapa hari lalu pada saat puncak libur Nataru ini, atau sudah lebih relatif melandai? Ya, selamat sore Agung dan juga pemirsa. Memang memasuki libur pergantian tahun 2025 ini tampaknya kereta api cepat Wush di KCC Stasiun Halim ini masih menjadi moda transportasi favorit bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan. Adapun hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat tadi setidaknya ada 17.000 penumpang yang melakukan perjalanan dari stasiun KCIC Halim hingga menuju ke Tegal Luar Sumarekon. Kemudian tadi kami juga bertanya kepada salah satu penumpang yang ada di sini. Ia pun mengaku mengapa melakukan perjalanan pada hari ini memang karena ingin menghabiskan waktu bersama keluarga sambil menikmati bagaimana nantinya malam pergantian tahun baru 2025 bersama keluarga, sanak saudara dan juga orang terkasih. Bahkan tadi juga tidak sedikit dari mereka yang memang melakukan perjalanan liburan dari stasiun KCC Halim ini menuju tempat wisata masing-masing. Dan secara terpisah tadi juga dikatakan oleh manajer Corporate Secretary KCIC yakni Eva Khairunisa yang menyatakan bahwa setidaknya sudah ada 255.000 tiket yang terjual, yakni selama libur Nataru 2024 hingga 2025 ini, yakni tepatnya pada periode 19 hingga 31 Desember 2024. Adapun rinciannya setidaknya tadi ada 195.000 penumpang yang melakukan perjalanan dari tanggal 19 hingga 27 Desember 2024. Sementara sisanya yakni 50.000 penumpang yang nantinya akan melakukan perjalanan dari tanggal tersebut. Adapun memang jumlah ini Agung dan juga pemirsa masih akan terus dapat bertambah mengingat memang pihak KCIC sendiri masih melakukan penjualan tiket hingga nanti berlangsung yakni secara offline maupun online. Namun kalau misalnya kita balik mengulas kepada hari sebelumnya, memang puncak arus liburan di KCIC Stasiun Halim ini sendiri memang terjadi pada 23 Desember 2024, tepatnya 2 hari sebelum perayaan Natal 2024. Pada hari kemarin setidaknya ada 23.500 penumpang
yang telah melakukan perjalanan melalui dari stasiun KCIC Halim. Dan kalau kami bisa gambarkan bagaimana situasinya, Agung, bisa Anda lihat juga dari belakang saya, memang saat ini para penumpang sudah mulai memasuki ke UU sendiri begitu, karena saat ini juga sudah memasuki keberangkatan tepatnya pada pukul 4:03 yang nantinya dari perjalanan KCIC Stasiun Halim menuju Tegaluar Sumarekon. Sementara nantinya masih akan banyak nanti penumpang yang akan melakukan perjalanan di keberangkatan selanjutnya, ini tepatnya pada pukul 4:36. Jadi saat ini memang masih banyak penumpang yang melakukan perjalanan di stasiun KCIC Halim sendiri. Kembali ke Anda, Agung. Oke, Bonik, selanjutnya kita menuju ke Teguh Adi di jalur Gadok. Teguh, apakah sore ini jalur menuju puncak terpantau ramai atau padat atau seperti apa? Kalau kami melihat di belakang Anda sekilas begitu banyak kendaraan yang melintas ya? Ya betul Agung, ini cukup padat merayap. Sebelum saya melaporkan, saya mengucapkan selamat akhir pekan dan menikmati libur Natal dan Tahun Baru untuk para pemirsa BTV. Kondisi terkini di stasiun di Simpang Gadok sendiri ini cukup ramai dan padat karena memang baru pukul 15.20 tadi itu batas pembatas jalan yang seharusnya dibuka one way dari arah puncak menuju Jakarta itu baru dibuka 15.20 untuk pengendara yang ingin berhilir atau menikmati liburan di puncak tadi pukul 15.20, sehingga memang masyarakat Jakarta dan sekitarnya yang akan bertolak ke puncak baru bisa berjalan tadi sekitar 15.20. Ini kondisinya kurang lebih tumpukan kendaraan yang terjadi sejak 15.20 tadi. Agung, kalau misalnya saya bisa bercerita sedikit perjalanan dari Jakarta menuju ke Simpang Gadok, terutama tadi perjalanan itu estimasi sekitar 1 jam, tapi ternyata harus kami tempuh 2 jam lebih karena ketika kami keluar dari exit tol Ciawi itu kondisinya cukup padat, apalagi diberlakukan sistem one way. Dan kami juga tadi sempat diarahkan melalui jalur alternatif, sehingga ketika di tengah perjalanan jalur alternatif, Agung dan juga saudara, itu kalau misalnya dilihat di Maps itu sangat merah dan tidak bergerak sama sekali. Pada akhirnya kami harus menggunakan moda transportasi ojek untuk tiba di titik Simpang Gadok ini, Agung dan juga saudara. Dan memang kalau misalnya kita update kondisi terkini, banyak sekali para masyarakat Jakarta, terutama kalau misalnya dilihat ini banyak sekali plat B yang ingin berliburan ke Bogor begitu, karena Bogor masih menjadi destinasi favorit untuk masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Dan kemudian Agung dan juga pemirsa BTV, jangan lupa juga bahwa Bogor ini dijuluki sebagai kota hujan. Ketika kami berjalan tadi dari Jakarta itu kondisinya terik, dan sampai Bogor ini tiba-tiba sudah gerimis dan rasanya sebentar lagi akan hujan. Sehingga dihimbau kepada para pengendara untuk, terutama pengendara roda 2, untuk membawa perlengkapan pendukung seperti jas hujan dan juga fisik yang prima, kondisi kendaraan yang prima juga, supaya sampai ke tujuan dengan selamat, Agung dan juga pemirsa BTV. Dan selain itu, yang akhir-akhir ini sedang ramai adalah terkait joki yang mengarahkan para pengendara untuk mendapat jalur yang lebih cepat, Agung. Memang para petugas keamanan tadi di pukul 9.00 waktu Indonesia Barat sudah melakukan operasi gabungan untuk menjaring para joki-joki yang nakal ini untuk tidak beroperasi, karena pada tanggal 21 Desember lalu, tepat seminggu lalu, sempat tertangkap juga satu joki ya yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Dan informasi yang kami dapatkan bahwa joki tersebut mematok harga yang cukup tinggi, yakni 850.000, sehingga dari pihak kepolisian sangat tidak menyarankan untuk masyarakat menggunakan jasa joki, dan lebih baik sampai ke tujuan dengan selamat menggunakan jalur alternatif yang telah disediakan, Agung. Oke, Teguh, cuaca juga tidak menentu di sana begitu ya. Sesaat sebelumnya terik, lalu sejurus kemudian